Nama Sion Galan lahir di Tewa pada tanggal 19 Oktober 1945 atau 77 tahun. Anak dari pasangan Magat almarhum dan Lamiang almarhum, dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang pertama Bernal almarhum, kedua Mawar almarhum, ketiga Sion Galan yang hari ini kita akan melakukan proses pemberangkatan jenazahnya dari rumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kemudian yang keempat Lihan almarhum. Riwayat pendidikan: almarhum sekolah rakyat pada tahun 1952 di Tewa. Kemudian pada tahun 1973 menikah dengan Yumina di Sepang Kota dan dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki, 3 perempuan. Almarhum juga dikaruniai 21 orang cucu dan 2 cicit. Kedelapan anak almarhum, yang pertama adalah Yeti, menikah dengan Herli, mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, serta 2 orang cucu. Kedua, Teddy, menikah dengan Wati, mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ketiga, Wandi, menikah dengan Jati Octavia, mempunyai 2 orang anak, perempuan. Yang keempat, Lindawati, menikah dengan Luhing, mempunyai 6 orang anak, 5 laki-laki, 1 perempuan. Kelima, Puruk, menikah dengan Nova, mempunyai 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Keenam, Ateng, menikah dengan Yulina Unik, mempunyai 3 orang anak perempuan. Ketujuh, Iskak almarhum, meninggal saat masih kecil. Kedelapan, Susi Octavia, belum menikah. Riwayat sakit: pada tahun 2017 mengalami sakit asma dan gangguan paru, menjalani pengobatan di RSUD Kuala Purun dan sembuh, lalu pulang kembali ke Tewa. Kondisi almarhum kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sehingga dibawa berobat kembali ke RSUD Kuala Purun selama beberapa hari dan pulang ke Tewa setelah kondisinya dinyatakan membaik. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 almarhum menjalani pengobatan rawat jalan. Dengan berjalannya hari, kondisi almarhum kembali menurun. Almarhum mengalami sesak napas yang membuatnya harus dibantu dengan tabung oksigen dan diberikan infus.
Almarhum dirawat di rumah selama 7 hari dalam kondisi yang demikian. Pada sore harinya, sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, almarhum meminta untuk melepas infus. Kondisi kesadaran almarhum pada saat itu tergolong cukup baik dan mampu bernapas tanpa bantuan tabung oksigen. Pada malam tanggal 22 Februari 2022, almarhum kembali mengalami sesak napas dan pada pukul 00.20 WIB, almarhum menghembuskan napas terakhir dan pulang ke pangkuan Bapa di surga. Demikian riwayat hidup singkat almarhum Sion Galan. Selamat jalan suami, ayah mertua, kakek tercinta Sion Galan. Semoga pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami tunduk di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena Tuhan saja yang berkuasa. Kami menyembah karena Tuhan Yesus yang suci dan layak untuk kami sembah. Kami berseru kepadamu karena Tuhan yang dapat kami percaya, dan kami yakin bahwa Tuhan mengetahui keadaan kami yang dalam keadaan berduka cita. Kami manusia memang panah dan sekarang ini kami berduka cita. Hanya kasih-Mu yang dapat menghibur dan memberi kekuatan bagi kami. Karena itu pandanglah kami yang berduka cita sekarang ini. Hiburkanlah kami supaya melewati penderitaan semacam ini kami boleh menerima berkat-Mu. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Supaya kami memperoleh hidup yang kekal dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, hamba-Mu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga duka. Dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wahyu pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sampai demikian firman Tuhan. Amin.
prosesi acara yang ditutup oleh ibadah pemakaman yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Bella Wirasa Prestiga. Magat Serang telah hidup di dunia selama 77 tahun. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan dalam kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.